Ngelihat dari jauh ada Rasulullah, disamperin Rasulullah. Nggak nanya ayat, nggak nanya hadis. Kenapa? Kalau yang ashabnya aja panjang-panjang jawabnya, gimana Rasulnya? Ini urusan bisa mati kelaparan. Ditanya, ya Rasulullah, ada makanan apa nih hari? Udah to the point Imam Bukhari. Rasulullah senyum. Ditanya masih Aisyah, ya Aisyah, ada apaan makanan di dalam rumah, ada apa? Ya Rasulullah, kita baru saja mendapatkan 1 mangkuk susu kambing. 1 mangkuk susu. Ada apa wahai Bukhari? Kita punya 1 mangkok. Dalam hati Imam Bukhari, alhamdulillah kenyang juga saya akhirnya. Ya Rasulullah, alasan lagi nih Imam Bukhari, ahlu suffah kelaparan, belum pada makan, panggil semuanya. Kata Rasulullah, makin bingung Imam Bukhari. 1 mangkok susu suruh bagi-bagi ke semua. Gak dapat lagi gua katanya. Dipanggil ahlu suffah, Nabi udah senyum-senyum. Nabi ini Nabi tahu maksud Imam Bukhari, Nabi tahu. Tapi Nabi SAW menguji kesabaran Imam Bukhari. Dipanggil ahlu suffah, semua 1 mangkok ini diminum bagi 80-100 orang. Semuanya dengan kenyang. Begitu terakhir datang kepada Imam Bukhari, diambil sama Rasulullah, dikasih ke Siti Aisyah. Ya Aisyah, minum. Ya, kata Imam Bukhari, habis Siti Aisyah, udah beak udah. Minum sama Siti Aisyah. Begitu minum, Rasulullah ambil, Rasulullah minum sambil ngeliatin Imam Bukhari, sambil senyum, sambil ngeliatin. Diminum terus. Engkau mau wahai Bukhari? Mau ya Rasulullah. Dikasih. Apa kata Imam Bukhari? Wallahi, aku tidak melihat ada kekurangan dari susu dari awal yang berada di tanganku sampai diminum oleh seluruhnya. Wallahi, tidak keluar atau tidak kurang dalam setetes pun, katanya. Masih full dalam 1 mangkok susu kambing tersebut. Berkah nggak Nabi? Berkah nggak tangan Nabi? Berkah. Diminum sama Imam Bukhari, glogok-glogok sampai kenyang. Dikasih lagi ke Nabi, kasih lagi ke Imam, terusin lagi, minum lagi, dari berdiri, duduk, sampai jongkok, sampai udah ya Rasulullah, udah, air udah nggak cukup lagi masuk lambung saya, katanya. Berkah tangan Nabi. Kalau kita punya air segelas, diminum aja 1 keluarga, habis apa enggak? Beda nggak kita sama Nabi? Ini perbedaan lagi yang kedua. Nabi kalau ngeludah, tangan sahabat berebut. Ludah Nabi, di mana tangan sahabat yang datang pertama, dia mendapatkan ludahnya Nabi. Begitu ditaruh, karena ludah Nabi nggak pernah sampai ke bawah tanah, nggak pernah. Diambil, disapu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa kata Nabi? Kafir, murtad, neraka? Enggak. Nabi mengatakan apa? Wahai sahabatku, engkau tidak akan pernah terjilat api neraka jahanam. Ludah Nabi berkah. Nah, ludah lu, siapa yang mau nangkep? Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi setiap pipis ditaruh di bawah bejana, ditaruhnya di bawah tempat tidur. Pagi Nabi buang, 1 waktu Nabi nggak buang. Ini hadis sahih ini. Ini banyak orang yang gembar-gembor, saya baru dengar cerita ini makanya ngaji. Lo nggak denger di YouTube sih. Saat dimana Nabi pipis, Nabi taruh di bawah bejana, besok pagi Nabi buang. Karena yang tahu cara buang cuma Nabi. Karena kotoran Nabi tidak boleh terinjak binatang, tidak boleh terinjak manusia, tidak boleh terkena makhluk Allah, nggak boleh. Karena yang tahu cara buangnya cuma Nabi. 1 pagi Nabi belum mau buang. Nabi setelah ngajar baru cari. Begitu dilihat, kok nggak ada bejananya. Ditanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, ngelihat gak bejana yang di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf, wahai Ummu Yusuf, ngelihat nggak bejana yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Kemana? Ada, diambil. Di dapur, keluar, kasih ke Nabi. Ini ya Rasulullah. Dilihat isinya, Allah, pipisnya beak, nggak ada setetes pun. Ditanya sama Rasulullah, wahai Ummu Yusuf, ini isinya kemana? Aku buang ya Rasulullah. Ih, dibuang kemana? Buang ke sini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Kafir, murtad, neraka? Enggak.
Nabi SAW mengatakan, wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan pernah terjangkit penyakit kecuali sakratul maut. Pipis Nabi obat. Lah pipis elu, siapa yang mau minum? Bu, 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 cinta sama bapak, pernah minum pipis bapak? Amit-amit. Betul kan? Itu yang keberapa? Yang keempat, Nabi 20 menit atau setengah jam mau zuhur, Nabi tidur madhab ke kiblat, tangan jadiin bantal, tidurnya miring, madhab ke kiblat. Makanya di sunnah ini ya, sebelum zuhur tidur madhab ke kiblat, tangan jadiin bantal. Arab saat itu panas luar biasa, baju Nabi tersingkap, keringat Nabi tertetes. Ada saudara Nabi ambil botol ditadangin, setetes, 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 sampai hampir penuh. Nabi bangun, diambil botolnya, ditanya sama Nabi, wahai saudaraku, apa itu? Keringatmu ya Rasulullah. Buat apaan? Akan aku jadikan wewangian untuk diriku ya Rasulullah. Keringat Nabi minyak wangi, keringat elu udah asam apek lagi. Jadi Nabi SAW mulia nggak? Nabi ada berkah nggak? Nabi agung nggak? Kalau ini semua sudah dinyatakan bagi setiap umat Nabi, maka kita tergolong orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Makanya perayaan Maulid jangan pernah dihilang-hilangkan ya. Buat orang yang nggak suka Maulid, jangan kami dihinain ya. Jangan kami dibilang kafir, suka mengada-ngadakan. Bukan, kami mengadakan ini karena Allah lebih dulu. Coba lihat ya, Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bitahani wal bisyara fa innan nurul maksun wasirul maknun alladhi qabla al wujudil asya wa ibda'il ardi was sama. Sallu ala Nabi Muhammad. Wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, beri kabar gembira kepada mereka, cahaya yang selama ini aku jaga, cahaya yang selama ini aku simpan, malam ini akan aku keluarkan, kata Allah. Maka sampaikan, bergembira. Makanya kita ini bergembira sesuai daripada hadits qudsi yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Tuh, fahamkan sampai sini? Inilah yang membawa kita insya Allah akan menjadi manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya. Amin ya Rabbal. Orang yang suka maulid insya Allah kewibawaannya ditingkatin sama Allah. Yang namanya orang yang demen maulid insya Allah gampang Allah kasih kita hidayah. Amin ya Rabbal alamin.